Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lihat tema yang agak berbeda ya, yang banyak dibahas juga oleh Cicero, yaitu persahabatan. Cicero ini dalam sejarah hidup beliau itu punya dua orang sahabat setia yang sangat dicintai. Yang pertama namanya Servius Rufus dan yang kedua Atticus. Ini teman-temannya dalam ranah hukum. Dan dua orang ini pendukung setia Cicero. Dialah yang mensupport, menasehati, memberi semangat Cicero sehingga Cicero melahirkan banyak karya. Itulah mengapa Cicero punya banyak pandangan yang positif tentang persahabatan. Kita lihat sebentar ya, bagaimana wawasan-wawasan Cicero tentang persahabatan. Yang pertama, kata Cicero, seorang sahabat adalah diri yang kedua. Jadi sahabat itu seperti fotokopinya diri kita. Dialah yang nanti mendukung kita, menguatkan kita, menolong kita. Itu persahabatan. Dan menurut saya wacana-wacana seperti persahabatan ini penting untuk kita ramaikan lagi, untuk menandingi wacana-wacana permusuhan. Hari ini kita hidup banyak dengan prasangka-prasangka buruk kepada yang lain. Atau kalau pakai bahasa agama dengan suudzon pada yang lain. Kita selalu waspada sekarang pada orang lain. Khawatir dikhianati, khawatir dibohongi. Dia dari aliran mana, dari kelompok mana, sama atau tidak dengan aliranku, dengan kelompokku, dan lain sebagainya. Mental kita hari ini sebagian besar isinya seperti itu. Maka penting kita hidupkan lagi semangat-semangat persahabatan. Ini biasanya yang masih muda, ya termasuk teman-teman ngaji filsafat yang muda-muda itu masih merasakan manisnya persahabatan. Semoga langgeng, karena biasanya kalau sudah tua, sudah punya keluarga sendiri-sendiri, itu sudah mulai bergumul dengan kehidupan nyata, anak, istri, dan macam-macam, sehingga aspek persahabatan ini sering dilalaikan. Padahal ini penting. Kata Cicero, persahabatan itu, mengapa disebut sahabat itu diri yang kedua? Karena menurut Cicero, persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan, menggandakan kegembiraan, dan memecah penderitaan. Jadi kalau kita punya sahabat, dalam situasi bahagia, kebahagiaan kita akan meningkat ketika ada sahabat. Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Kan begitu kalau kita saling bersahabat. Melihat sahabat kita sukses, kita bahagia. Kita yang sukses, sahabat kita yang bahagia. Maka persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan, meredakan kepedihan. Kehadiran seorang sahabat itu membuat kesedihan kita berkurang, karena dia juga turut menanggung, turut ikut merasakan kesedihan kita, kepedihan kita, menggandakan kegembiraan. Dalam situasi gembira, dia juga gembira, maka kegembiraannya double, memecah penderitaan. Kalau sedang sedih, kita ya berbaginya kan dengan dia. Jadi persahabatan itu membuat kita yang satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi banyak. Kalau sahabat kita banyak, tidak hanya menggandakan jadi dua, tapi menggandakan jadi banyak sahabat kita. Kalau itu kegembiraan, tidak hanya dibagi berdua, tapi bisa juga dibagi banyak kalau itu sahabat kita banyak. Jadi ini pandangannya Cicero akan pentingnya persahabatan. Makanya tadi saya bilang, yuk hari-hari ini kita perbanyak sahabat. Sahabat yang sejati bukan
sahabat dengan motif-motif tertentu, sahabat dengan pamrih-pamrih, atau sahabat dengan target-target di luar kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Kata Cicero selanjutnya, musuh dapat membunuhmu, tapi hanya sahabat yang mampu menyakitimu. Ini mengingatkan juga, meskipun sahabat itu sangat membahagiakan, dia adalah diri kita yang kedua, tapi sebagaimana ada pepatah, yang paling kita cintai, yang paling dekat dengan kita, justru itulah yang paling mampu menyakiti kita. Ini dulu kita bahas ketika ngaji yin dan yang. Maka kalimatnya Cicero ini berarti, ya kalau musuh bisa membunuh kita, tapi yang bisa menyakiti kita itu sahabat. Kalau musuh memaki kita, kalau musuh ingin membuat kita jatuh, membuat kita sakit, itu kan kita tidak kaget. Wong memang musuh kita. Kita tidak heran. Kita bisa pasang kuda-kuda untuk tidak tersakiti. Tapi tidak begitu dengan sahabat. Jadi yang mampu menyakiti kita dengan sangat sakit itu justru yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai. Musuh mungkin dapat membunuh kita, tapi kita tidak kaget, bahkan bisa menahan rasa sakitnya. Tapi hanya sahabat yang mampu menyakiti kita dengan sakit yang luar biasa. Karena kita memang sebelumnya sudah sangat dekat, sangat sayang padanya. Oleh karena itu, kata Cicero ini di kalimat selanjutnya, sejak awal aku ingatkan prinsip ini, persahabatan hanya dapat eksis di antara orang-orang baik. Itu yang dikatakan Cicero. Jadi, ya kalau kita tidak ingin sakit karena dikhianati sahabat, karena disakiti orang-orang yang kita sayangi, ya kita harus jadi orang baik dan mencari sahabat juga orang-orang baik. Ini prinsipnya sederhana, tapi ya prakteknya tidak mudah. Karena bersahabat itu kan banyak berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan hati. Mungkin ada orang baik tapi tidak klik sama kita, tidak bisa akrab, tidak bisa nyambung. Yang nyambung kok yang itu-itu misalnya. Ya termasuk tugas kita pada sahabat-sahabat kita kan juga bareng-bareng untuk jadi orang yang lebih baik. Yang penting orangnya mau jadi orang yang lebih baik. Karena yang kalau mencari orang baik itu kan relatif. Tapi orang yang siap untuk jadi lebih baik itu menurut saya lebih nyaman untuk kita jadikan sahabat. Bersahabat dengan orang yang merasa dirinya sudah pasti baik kan juga tidak nyaman. Orang yang merasa dirinya sudah pasti jago, sudah pasti berkualitas, itu juga mungkin tidak nyaman karena kita pasti dianggap inferior, lebih rendah daripada dia. Jadi yuk, kata Cicero, aku peringatkan, persahabatan hanya dapat eksis di antara orang-orang baik. Kemudian beliau juga wanti-wanti orang yang memfitnah sahabatnya, yang tidak membela sahabatnya saat dicela, yang menjadikan sahabatnya bahan tertawaan untuk menunjukkan keunggulannya, yang tidak dapat menyimpan rahasia sahabatnya. Tandai dan hindari dia. Jadi kalau kita punya sahabat, kok orang ini senengannya memfitnah atau suka ngomong jelek di belakang kita, tidak membela kita kalau ada orang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, atau menjadikan kita hanya bahan tertawaan untuk menunjukkan bahwa dia lebih unggul dari kita. Jadi dia selalu menampakkan betapa jeleknya kita, betapa kurangnya kita, betapa lebih rendah kita di hadapan dia.
Dan yang terakhir, orang yang tidak dapat menyimpan rahasia. Kata Cicero, orang dengan ciri-ciri ini tandailah dan hindari. Berarti jangan dijadikan sahabat. Ya wis, kenal biasa saja ndak apa-apa. Karena orang ini nanti yang berpotensi menyakiti kita. Ini jadi ada beberapa rumus tentang sahabat yang diberikan oleh Cicero. Jadi yang pertama tadi ya, cari orang-orang baik saja atau orang yang mau siap untuk jadi lebih baik bersama kita. Jangan cari orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang hanya mencari keuntungan dirinya, orang-orang yang hanya ingin menunjukkan dia lebih tinggi, lebih unggul, lebih jago dari kita. Dan orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Orang-orang ini yang perlu kita tandai dan perlu kita hindari. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.